Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Diogeda dari Prodi Penjas semester 5. Izin membuat tugas UAS video dengan dosen pengampu Bu Ima dengan mata kuliah BPC. Baik, di sini langsung saja kita ke materi. Yang pertama, langsung saja pertolongan pertama pada pingsan. Tahap 1, pindahkan pasien ke tempat yang lebih aman dalam posisi nyaman. Contohnya seperti ini. Ibaratkan saja sudah dalam posisi nyaman dan aman. Terus itu guncang tubuh atau berikan pijatan untuk tes merespon. Selanjutnya, pertolongan pertama pada pingsan tahap kedua. Jika korban pingsan tidak merespon, cek pernapasan korban menggunakan metode LDR, lihat, dengar, rasakan. Dekatkan telinga ke mulut dan hidung korban. Contoh seperti ini, anggap saja sudah dekat untuk merasakan adanya hembusan udara. Tahap ketiga, longgarkan pakaian dan copot aksesoris yang mereka pakai untuk mempermudah laju napasnya. Contoh misalkan laju menggunakan kancing, kita lepas, jadi dilepas kancingnya seperti ini atau udah. Jika dekat dengan gedung atau ruangan AC, pindahkan ke sana agar mendapatkan sirkulasi udara yang dibutuhkan. Selanjutnya tahap keempat, jika korban mengalami penyumbatan pernapasan, lakukan CPI atau cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung dengan paru dengan cara yang pertama, tempatkan bagian bawah salah satu pergelangan tangan Anda di tengah dada korban, tangan yang lain berada di atas. Contohnya tangan seperti ini di tengah dada korban. Yang kedua, tekan sekitar 4-5 cm. Yang ketiga, lakukan sebanyak 30 kali. Yang keempat, biarkan dada kembali untuk seperti semula. Yang kelima, cermati apakah korban memberikan reaksi seperti kembali bernafas. Jadi contoh tangan itu, anggap saja ini dada seperti ini. Kita menekan ke dada sedalam 4-5 cm. Selanjutnya tahap kelima, angkat posisi kaki melebihi jantung agar suplai darah ke otak lebih maksimal. Berikan rasakan aroma menyengat dan menyegarkan. Contoh, angkat kaki seperti ini. Jadi kurang lebih mengangkat kaki seperti itu. Yang perlu diingat kembali, hal yang perlu dihindari itu adalah memberi makanan dan minuman saat pasien sedang pingsan karena akan memicu cedera lain seperti terdesak. Saat pasien siuman, berikan air minum manis dan hangat. Berikan minuman manis akan meningkatkan gula darah dan mengembalikan energi tubuh. Pertolongan pertama pada tersedak, yaitu yang pertama cara ke-1, berdirilah di samping korban. Jika korbannya anak kecil, berlututlah di sampingnya. Tempatkan satu tangan di dada korban. Saat memberikan bantuan, mintalah korban mencondongkan tubuh ke depan. Setelah itu berikan tekanan pada punggung di antara kedua bahu. Rapatkan Anda sebanyak 5 kali dengan cepat. Ulangi sampai benda asing yang menyumbat bisa keluar. Contoh seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini dipegang dada. Ini kita pukul sampai benda yang tersedak itu keluar. Selanjutnya, cara kedua, berdiri di belakang pinggang dengan kedua tangan. Kepalkan tangan kita dan tekan kepala ini perut bagian atas tepat di bawah tulang iga dan di atas perut pusat. Contohnya seperti ini ya. Ini gini. Jadi bagian ini ditekan. Selanjutnya pertolongan pertama pada luka terbuka. Yang pertama itu cucilah dengan air. Gunakan antiseptik untuk membunuh bakteri yang masuk. Tutuplah luka dengan plester atau bandage. Jika pendarahan, maka tekan bagian luar sampai pendarahan rendah. Jika luka robek terlalu besar, lakukan segera ditangani dokter. Jadi misalkan kita tuh ada luka
tuh harus membunuh bakteri itu dengan antiseptik. Terus itu kita tutup dengan plester atau bandage. Selanjutnya penanganan, cucilah dengan air mengalir dingin sampai rasa terbakar. Oh, ini pertolongan pertama pada luka bakar, salah. Cara penanganan itu adalah cucilah dengan air mengalir atau air dingin sampai rasa terbakar berangsur hilang. Tutup luka menggunakan kain lembut atau kasar jika luka bakar melepuh. Harus ditangani oleh dokter, tidak bisa basi-basi kita melakukan penanganannya. Penanganan cedera. Selanjutnya penanganan cedera, sprain atau strain atau bahasa yang kita kenal yaitu kesleo. Tahap pertama itu metode lama ya. Setelah melakukan cedera 0 sampai 36 jam gunakan metode RICE, yaitu R itu rest atau diistirahatkan, I itu ice yaitu didinginkan atau dikompres dingin, yang ketiga C compression atau balut tekanan, yang terakhir ialah E elevation. Jadi selanjutnya itu penanganan cedera umum tahap kedua. Pemberian kompres hangat dilakukan dalam waktu 36 jam setelah cedera hampir normal. Jika cedera normal membiasakan melepas pembalut tekanan dilatih dari gerak pasif ke aktif, jika sudah sembuh aktivitas dapat dilanjutkan. Tahap ketiga yaitu tahap terakhir dalam penanganan cedera umum. Identifikasi jenis cedera yang terjadi apabila masih dalam klasifikasi cedera ringan, maka bisa ditangani dengan menggunakan metode sport massage injury. Sport massage memiliki kurang lebih 8 teknik dasar dalam memijat yang fungsinya untuk memanipulasi jaringan tubuh yang sakit karena kelelahan. Ini kan? Baik, selanjutnya pertolongan pertama pada tenggelam. Tahap pertama, jika korban masih merespon, maka tarik korban ke darat menggunakan tongkat panjang, tali, atau ban renang atau benda terdekat. Selanjutnya tahap kedua, jika korban panik dan tak terkendali apabila keadaan mengharuskan Anda untuk berenang mendekat, pastikan Anda benar-benar bisa berenang dan memiliki tenaga yang cukup kuat untuk mengangkat korban ke daratan. Contoh misalkan anggap saja ini sudah tenggelam, jadi kita itu cara penanganannya yaitu tangan ke atas, ini dilipat seperti ini. Nah, jadi kita tuh memegang bagian sini sambil membawa korban. Tahap ketiga, jika korban pingsan dan tidak bergerak, cek pernapasan korban. Saat berhasil menolong korban tenggelam keluar dari air, segera baringkan di tempat aman dan datar dalam posisi terlentang gunakan metode LDR. Lihat, dengar, dan rasakan. Seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu dekatkan telinga ke mulut dan hidung untuk merasakan adanya hembusan udara. Jadi contohnya ini tadi hidung, kita tuh mendekatkan ke korban yang pingsan tersebut. Yaitu tahap keempat, jika korban mengalami gangguan napas, berikan yang pertama itu jepit hidung tersebut dan tempatkan bibir Anda dalam posisi terkatup di atas mulutnya. Yang kedua, ambil napas seperti biasa dan tiupkan udara secara perlahan 1-2 kali tiap detiknya. Jadi kita tuh meniupkan ke dalam mulutnya. Yang ketiga itu, jika mengatasi korban Anda di bawah 1 tahun, cukup katupkan bibir dan hembuskan napas buatan tanpa perlu menjepit hidungnya. Jadi saya tidak bisa mencontohkan bagaimana cara membuat napas buatan itu karena ya sesama jenis atau tidak sesama jenis juga kan tidak diperbolehkan. Selanjutnya yang terakhir, tahap kelima. Jika korban mengalami henti nafas, lakukan CPR atau cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru dengan cara tempatkan bawah salah satu pergelangan tangan di dada korban yang berada di atasnya. Jadi maksudnya ini contohnya seperti tadi, tangan kita seperti ini, kita menekan dada korban yang pingsan tersebut. Tekan sampai kedalaman 4-5 cm.
Jadi kita menekan dada korban dengan tangan seperti ini untuk menekan dada korban. Baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video tersebut. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.